Oke, selamat pagi teman semua, tunas harapan Grab ya. Kita jumpa lagi di kebun yang belakang rumah ya, yang sangat berantakan. Jangan lihat di bawah ya, jangan lihat di bawahnya, lihat yang di atasnya teman ya. Ini sangat berantakan. Ini hanya cuman yang ada di belakang rumah ya. Ini kita cuman ngasih edukasi untuk teman-teman. Ini tanaman anggur saya yang tanpa atap ya, tanpa atap. Dan tempatnya sangat berantakan ya, otomatis kalau tempatnya seperti ini biasanya kan banyak jamur ya, banyak kutu dan lain sebagainya ya. Kalau kondisinya seperti ini ya, otomatis banyak sekali jamur teman ya. Dan ini atapnya juga tiangnya pakai pohon singkong ya, yang biasanya banyak kutu kebulnya. Tapi alhamdulillah sekarang nih kondisinya bagus ya. Bahkan kemarin tuh memang waktu kemarau cukup lama, ini berkah buat anggur yang tanpa atap. Justru bisa lebih bagus ya teman ya. Tanpa atap, kemarau punya panjang ya, kemarin buahnya cukup banyak dan rasanya juga manis. Dibandingkan yang pakai atap ya, justru waktu kemarau kemarin banyak sekali jamur ya. Dan kutu kebulnya juga banyak yang ini. Untuk pengendalian hampir sama. Ini kemarin setelah ada hujan ya, mulai bulan November ya. Bulan November itu udah hujan ya. Sampai sekarang nih Desember, saya hanya semprot cuma 2 kali teman ya. Hanya 2 kali, dan waktu masih kemarau itu malah sangat jarang, paling sebulan sekali disemprot. Ternyata hasilnya lebih bagus teman ya. Ini lebih bagus. Jadi untuk teman-teman nggak usah ragu, tanam anggur harus pakai atap. Nggak harus ya, nggak harus pakai atap. Ini bukti, dan di tanaman saya yang tanpa atap ya, justru lebih bagus sekarang. Bahkan yang sekarang saya yang di kebun yang di pesantren itu, yang pakai atap full greenhouse, sekarang waduh buahnya parah. Kayaknya gagal panen lah ya, karena banyak terserang jamur, karena mungkin telat perawatan, penyemprotannya telat. Seharusnya memang rutin seminggu sekali, kadang kalau nggak semprot sampai 2 minggu sekali baru disemprot, ternyata hasilnya tidak memuaskan ya. Yang full greenhouse yang kita udah pakai modal banyak-banyak ya, ternyata hasilnya kurang bagus. Yang ini yang ala kadarnya, hanya yang penting hidup ya, tempatnya seberantakan seperti ini, hasilnya bagus. Ini saya kasih lihat ya, otentik buahnya ya. Ya ini temen yang sekarang lagi berbuah. Ini jenis Doneski ya. Ini Doneski agonyok, warnanya merah. Ini udah mulai fluorescent ya, mulai berubah warna. Dan juga Tamaki ya. Ini karena pohonnya berdekatan, makanya bikin sekundernya sangat deket ya. Ini sekunder punya Doneski ya. Yang ini sekunder punya Tamaki. Jangan sangat deket banget ya, hampir campur ya. Nah ini buahnya Tamaki juga lumayan bersih. Ini sedikit ada jamur yang nempel ya, kerak. Ini alhamdulillah ya, ini yang Tamaki juga bersih-bersih. Ini cuman sekali ya, saya penyemprotan cuman 2 kali waktu ada musim hujan nih, bulan November Desember ya, cuman 2 kali. Semenjak bunga, rasanya saya semprot kalau nggak salah baru 2 kalian lah dari bunga mekar ya. Sampai sekarang paling 4 kali, karena memang kemarau kemarin cukup, cuaca sangat mendukung ya. Hasilnya ini Doneskinya cukup bagus, karena ini kurang penjarangan, sebenarnya harus dijarangin lagi, bisa lebih gede lagi nih Doneski ya tempatnya. Dan ini
Ini harol ya yang sangat rapat sekali. Ini belum dibersihkan semenjak kemarin berbuah. Bulan Oktober awal itu kemarin teran ini banyak buahnya dan dipanen ya, bulan Oktober awal itu. Dan belum diapa-apain ini dari berbuah. Daun tuanya juga tuh masih banyak banget tuh, belum dibersihin. Ternyata dia malah pada keluar tunas sendiri, keluar bunga. Pikir saya kan mau diistirahatkan ya, saya biarkanlah biar liar aja dulu. Ternyata malah ini pada keluar bunga, keluar buah. Walaupun memang ini otomatis kalau berbuah sendiri ya, kondisinya seperti ini ya. Dompolannya nggak terlalu bagus. Ini nggak diapa-apain, nggak di GA, nggak di apa ini. Nggak disemprot juga baru 2 kali. Ini banyak buahnya. Ya udah saya biarkanlah, lumayan buat nanti icip-icip ada tamu kan. Tapi ini sangat berantakan, harus saya dirapiin, nanti takutnya jamur datang ya, nanti lebih repot lagi. Ini harol tuh sangat rapat sekali, daun keringnya juga banyak, belum diapa-apain nih semenjak dari bulan Oktober ya. Ini dari bulan Oktober nggak diopenin tuh, daunnya sangat rapat. Ini harol juga ada buahnya tuh, berbuah sendiri tanpa dipangkas. Ini juga harus dijarangin karena kesibukan, yang paling banyak kesibukan menyita waktu bikin bibit ya teman ya. Yang ngurusin pembibitan tuh lumayan menyita waktu. Apalagi kalau nggak ada RS, pusing muter-muter kemana-mana. Ini harol nih, bagus ini, apa? Bukan harol, tamaki nih tuh. Lumayan gede-gede tuh. Ini penjarangannya cukup ya, jadi berinya lumayan gede nih, tamaki. Nih gede-gede juga nih tuh, bersih, tanpa ada jamur ya, bersih ya. Ini tanpa atap temen ya. Ini saya lihat ya tuh, tanpa atap sama sekali ya, nggak ada pakai plastik UV. Makanya teman-teman nggak usah ragu untuk tanam anggur. Waduh, tanam anggur modalnya banyak, modalnya gede karena bikin greenhouse. Kita nggak usah bikin greenhouse, ternyata hasilnya bagus. Ini umurnya udah lumayan lama ya, kira-kira 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ya. Ini yang Dickson tuh, udah pohonnya udah gede banget. Kalau yang Tamaki sama Doneski ini baru pembuahan pertama ya, kira-kira umurnya udah 9 bulanan. Ini yang Tran udah gede banget ya. Tran ini udah mau hampir 4 tahun ini. Tuh. Nih batangnya udah gede banget ya, tuh. Gede banget. Udah genggaman ya, sebesar lengan saya lah hampir. Ya. Tuh. Gede banget ini. Ini sambungnya di atas ya. Ini Isabella. Ini bekas sambungannya ngebendol tuh. Ini sambungannya di atas. Kelihatan ya ngebendol tuh. Bekasnya sambungannya. Ini banyak sekali buahnya, Tran tanpa dibuahkan ini. Ada CRP juga. Saya grafting di atas. CRP juga berbuah tuh CRP. Oke teman, sekarang saya udah di kebun ICM ya, itu di pesantren ya. Ini yang dikelola sama teman-teman pengangguran Serang nih. Ini kebun udah sesuai dengan SOP sebenarnya ya. Ini semuanya udah pakai full greenhouse, perawatan juga dibilang ya cukup lah. Cuman memang kurang ini ya, kurang ketat aja. Ini di kebun yang sekarang full greenhouse, ternyata
enggak jaminan 100% aman ya. Tetap kita harus melakukan perawatan rutin yang nggak bisa putus ya. Seminggu sekali semprot fungi itu harus benar-benar ketat ya. Kalau memang nggak ketat, ternyata walaupun udah full greenhouse, jamurnya tetap ada. Ini contohnya ya, ternyata masih terserang jamur. Ya ini jenis apa ini ya? Angelica ya. Ini Angelica ya. Ya biar agak kelihatan aja ya. Ini Angelica ini juga sama, ini hampir Angelica Tamaki ya. Ini yang paling banyak kena jamur nih. Buahnya udah ini ya, udah dibilang fatal lah ini mah. Ini kayaknya nggak bisa matang, ini udah pasti pecah nantinya. Jadi teman-teman untuk yang tanam di greenhouse ya, memang harus tetap ya perawatan, semprot sebulan sekali, sama pembuangan tunas air itu harus benar-benar ketat ya, harus jangan sampai rapat. Ini kondisinya masih rapat banget ya. Ini kemarin baru satu jalur yang saya bersihkan. Ini yang agak aman, jenis urum ya. Ini urum lumayan aman, masih bersih. Insya Allah bisa sampai finish ini kalau kondisinya seperti ini ya. Ini urum tuh ya. Ini buahnya masih bersih. Tuh kondisinya ya rapat banget temen ya. Tuh kondisinya rapat banget. Ini juga sebagian udah ada yang kena jamur nih, tuh urum tuh. Udah seperti ini ya udah, ini fatal nih mah. Udah keluar ya, nih saya deketin ya. Tuh udah keluar hitam-hitamnya ini ya. Ini pasti pecah nanti buahnya ya, karena emang kalau pakai greenhouse itu nggak jaminan ya, nggak jaminan aman tanpa perawatan. Tetap harus perawatan rutin harus ya. Ini tuh sayang sekali ya, udah ini Angelica ya. Angelica ini udah benar-benar udah busuk. Udah fatal ya, nggak bisa ditolong lagi. Kalau emang udah kena jamur nempel di buah, udah jangan harap gitu buahnya akan bisa panen. Tamaki ya, nih tuh Tamaki. Nih saya deketin nih Tamaki. Tuh. Nih buahnya sama nih. Tuh. Kena jamur putih-putih, udah nempel di buah ya. Udah nempel di buah, udah nggak bisa ditolong lagi. Nggak tahu nanti coba kita semprotnya agak dosisnya dibanyakin nih, sebagian masih ada yang bersih ya. Buahnya sayang lumayan banyak, tapi jamurnya nggak tahan nih tuh. Ini terlalu rapat ya, karena sirkulasi udaranya kurang, panasnya kurang ya, karena terlalu rimbun ya. Ini terlalu rimbun tuh, sangat rimbun banget. Ini saya kasih lihat yang di tengah. Ini alhamdulillah urum ini masih bisa dipertahankan, dan sebagian tuh teran ya. Itu teran yang di sini ada teran. Ini Angelica tuh. Tuh. Ini Angelica udah juga udah sebagian pada kena jamur, ini udah bintik-bintik, udah mulai crack nih. Udah mulai pecah-pecah, ini masih hijau udah pecah. Nah, ya ini contohnya ya, kalau memang kita nggak ketat dalam perawatan. Ini teran juga sama ternyata. Tuh, udah pada pecah.
Ya, jadi untuk teman-teman yang tanam di greenhouse tetap harus ketat ya, nggak bisa nyantai ya. Ini taldun nih, taldun alhamdulillah udah mulai veresen, sebagian udah ada yang pada pecah. Taldun ya, coba saya lihat batangnya bener nggak. Oh iya bener nih, ini taldun udah mulai veresen, buahnya nggak banyak. Emang taldun ini agak susah pembuahannya ya. Ini taldun ya, lumayan bagus warnanya, udah mulai merah-merah. Jadi untuk teman-teman ya, jangan sampai lengah ya, seperti saya ini, karena memang kita punya kesibukan masing-masing ya, nggak ngurus kebun ini doang ya. Ini hanya untuk selingan kita pas hari Sabtu Minggu kita kesini untuk melihat kebun ya, semuanya pada kerja, jadi nggak bisa intensif untuk perawatannya. Ini jamur putihnya juga udah pada nempel. Oke teman-teman ya, emang nggak jaminan ya untuk pakai greenhouse. Perawatan harus intensif, benar-benar semprot harus rutin seminggu sekali. Ini sebagai perbandingan aja teman ya. Ya oke teman ya, kalian udah lihat sendiri ya antara perbedaannya antara pakai greenhouse dan nggak pakai greenhouse ya. Memang kalau pakai greenhouse, kalau musim hujan itu memang lebih menang ya. Kalau kita setiap hari ada hujan, emang lebih aman ya. Amannya kalau pas musim hujan pakai greenhouse itu memang bagus. Tapi kalau kemarau panjang seperti kemarin yang nggak pakai greenhouse, yang terbuka, ini lebih bagus karena masih dapat embun ya. Otomatis dia ada embun kan, kalau pagi itu ada embun, makanya dia lebih dapat nutrisi ya. Pertumbuhannya akan lebih bagus yang kena embun. Jadi teman-teman nggak usah ragu ya untuk tanam anggur, nggak harus modalnya banyak, nggak pakai greenhouse. Yang penting kalau yang modalnya kecil ya, yang kita pengen tanam ya, ada lahan sedikit di depan rumah atau samping rumah, bisa tanam anggur ya. Yang penting perawatan ya, emang kita harus konsisten. Kalau pengen bagus, penyemprotan fungisida itu seminggu sekali teman ya, 1 minggu sekali harus kita lakukan penyemprotan. Dan memang perawatan pembuangan tunas air itu kalau memang kita ketat, pasti hasil buahnya akan lebih maksimal ya, buah akan lebih besar, nggak seperti sekarang yang ada di sini ya. Itu kan buahnya penjarangannya kurang, apalagi yang seperti tanam tadi ya, yang berbuah sendiri, pasti hasilnya kurang maksimal, tapi lumayan bisa buat icip-icip nantinya. Oke teman-teman semuanya, jangan ragu ya untuk masalah tanam anggur. Kita ada lahan sedikit, kita bisa tanam. Oke, salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Oke.